Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, barokah, sehat, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah. Hari ini bersama-sama kita mempelajari bibinau ngaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Al-Jalalain karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Innal hasanati, setuhune piro-piro kebagusan kas sholawatil khamsi, kaya sholat 5 waktu. Kebaikan termasuk, bahkan sholat 5 waktu ini kalau rutin, istiqomah, ajek dikerjakan, ini derajatnya tinggi sekali ya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, juga nanti ya hadis riwayat At-Tabrani yang dikomentari oleh Syekh Al-Haisami bahwa rijaluhu musiqun, perawi-perawinya adalah orang terpercaya. Pertama, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi. Siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan suci dari hadas, jadi berwudu, sudah di rumah sudah berwudu, kemudian menuju ke tempat sholat fardu, maka pahalanya seperti pahala haji. Sekali lagi, pahalanya seperti pahala haji. Inilah pentingnya sholat, mitra persada, pentingnya sholat. Kita harus merasa nikmat dengan mengerjakan sholat. Kita merasa dekat dengan Allah dengan melakukan sholat. Kita bisa bertemu saudara-saudara yang selama ini sibuk bekerja dengan melalui ibadah sholat. Dan dianjurkan untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah ya, walaupun mungkin tidak sempat beribadah haji karena tidak punya kemampuan, maka lakukan saja sholat 5 waktu ini secara berjamaah. Sebelum sholat itu berwudu di rumah, kemudian berangkat ke masjid atau musola. Hadis yang kedua, riwayat At-Tabrani tadi, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan. Siapa yang ghada itu kan ya pergi di pagi hari, tapi dia secara umum ya pergi, begitu maknanya. Katakan bil ghudu wal asol, ghudu itu pagi, asol itu sore. Man ghada itu siapa yang pergi ilal masjidi, ke masjid. Jadi kata-katanya jelas sekali. Siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak punya keinginan perginya itu kecuali untuk mempelajari kebaikan, mempelajari Al-Quran, sholat sunat, iktikaf, apalagi mengikuti pengajian di masjid atau madrasah diniyah, TPQ di situ mengajar, au yu'allimahu, atau dia mengajarkannya kebaikan itu,
tidak baik belajar maupun mengajarkan kebaikan, kana lahu apa namanya itu ya, ka ajril haji tamat hajatuhu, tamat hajatuhu. Jadi orang yang pergi ke masjid niatnya mencari kebaikan, belajar kebaikan, mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka pahalanya itu ya, ka ajril haji, seperti pahalanya orang yang haji tamat hajatuhu, yang sempurna hajinya. Karena orang haji itu ada yang sempurna, ada yang tidak. Ada yang sempurna sunat-sunatnya dikerjakan, apa namanya, berbuat baik pada orang lain di sana gitu ya. Kemudian apalagi yang wajib-wajib pasti dikerjakan kan. Nah, ya, kemudian sholat fardunya di Masjidil Haram terus atau Masjid Nabawi, pokoknya sempurna. Itu yang memperoleh pahala seperti itu adalah yang memperoleh pahala seperti ini adalah orang yang mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan di masjid. Mitra Persada, betapa besarnya keagungan atau betapa pentingnya ibadah sholat. Tadi yang wudhu di rumah, pergi ke masjid, pergi ke tempat sholat fardu berjamaah. Yang kedua ini adalah siapa yang pergi ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dua-duanya pahalanya seperti pahala haji. Ini seperti hadis yang itu, cerita sahabat Nabi ya, curhat kepada beliau, Kanjeng Nabi, orang-orang yang kaya dari kami sudah meninggal dunia, tapi mereka selama hidupnya itu bisa beramal yang banyak. Mereka bersedekah, zakat, puasa, haji, sholat, baca Quran dan seterusnya. Lah kami ini orang-orang miskin, sholat bisa, zakat tidak bisa, puasa bisa, tapi haji tidak bisa, gitu ya. Maka Kanjeng Nabi menjawabnya, apakah kamu tidak tahu bahwa membaca alhamdulillah, membaca subhanallah, membaca la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, bacaan-bacaan seperti itu adalah sedekah bagi kalian. Jadi di dalam Islam itu dijelaskan, nek ora iso ngene ya isane apa. Kalau suatu amal tidak bisa dikerjakan, maka kita cari amal lain yang kita bisa mengerjakan. Itu. Jadi kaya atau miskin bisa memperolehnya. Yang kaya ya zakat wajib, haji wajib. Yang miskin kan tidak bisa, tidak kewajiban memang, tetapi bisa mendapatkan pahala seperti orang kaya tadi. Inilah keadilan Islam. Maka di sini innal hasanati yudhibnas sayiat, yudhibna ngilangake apa hasanat as-sayiati ing pira-pira dosa adzunuba. Jadi sholat fardu itu bila dikerjakan bisa menghapus dosa sebelumnya, dosa yang dilakukan antara sholat yang sedang dikerjakan dengan sholat sebelumnya. Sebagaimana sholat Jumat itu menghapus dosa di antara 2 Jumat ya. Umroh satu dengan umroh berikutnya bisa menghapus dosa di antara keduanya. Sholat fardu dengan sholat fardu lainnya itu bisa menghapus kesalahan yang dikerjakan
di tengah-tengahnya atau di antara kedua sholat tersebut. Al-dzunuba as-shaghair, kalau di dalam tafsirnya Jalalain ini menghapus dosa-dosa kecil, menghapus dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar itu kan caranya minta ampun, caranya menghapus kan ada caranya ya, ada cara tersendiri ya. Kalau ini dosa-dosa yang kecil ya. Nazalat fi man qabbala ajnabiyatan fa akhbarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aliya hadza gitu. Ini ayat ini turun kepada orang yang mencium cewek cewek ajnabi, cewek yang halal dinikah. Kemudian dia bercerita pada Kanjeng Nabi SAW, aliya hadza, Kanjeng Nabi SAW menjawab, apakah ini untukku? Apakah ini untukku? Ya. Faqala dijami si laki-laki tadi ya, orang tadi itu bertanya, mengkabarkan kepada Kanjeng Nabi, kemudian juga bertanya, apakah ini dosa ini untukku saja? Maka dijawab faqala, maka Kanjeng Nabi bersabda, li jami ummati kullihim, itu untuk semua umatku. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pokoknya kebaikan yang dikerjakan itu, kalau dalam tafsir ini adalah seperti sholat fardu itu menghapus dosa-dosa kecil. Maka di sini menjadi motivasi untuk kita agar semangat melaksanakan. Karena kadang-kadang yang disabdakan oleh Nabi, yang dijelaskan secara gamblang begitu, itu justru susah sekali dikerjakan. Artinya begini, malas. Bukan kok susah itu sulit dikerjakan, bukan, mudah mengerjakannya, tetapi malasnya bukan main. Kita lihat saja kan, kalau urusan lain-lainnya itu semangat, datang di awal waktu dan seterusnya. Tapi kalau urusan sholat, hanya 2 baris, 2 shaf gitu ya. Atau kalau isya itu tinggal 1 shaf, subuh tinggal separuh. Ya, harus kita sadari, jadi harus kita fahami bahwa Allah menjelaskan melalui lisan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berguna sekali bagi kita. Makanya orang yang orang yang mau mengerjakan sholat itu godaannya besar, godaannya agar kita tidak melakukannya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah dijelaskan, dijanjikan, siapa yang berwudu di rumah kemudian menuju ke tempat sholat fardu, seperti pahala haji dia mendapatkannya. Atau siapa yang pergi keluar rumah ke masjid, niatnya hanya mencari kebaikan atau mengajarkannya, maka pahalanya seperti pahala haji. Padahal haji itu pakai biaya yang besar ya, besar sekali. Apalagi kalau di daerah Blitar ini kan berangkat selamatan, pulang tasyakuran, pulang orang tamunya, makan, pulang membawa gitu ya. Belum biaya hajinya, belum sangunya, banyak sekali pokoknya, banyak sekali. Ini kita mengerjakan sholat berjamaah, kita pergi ke masjid, mendapat pahala seperti haji. Kalau orangnya tetap nggak dipanggil haji, yang belum ke Mekah ya, belum haji, tetapi mendapat peringkat pahala, prestasi seperti prestasinya seorang haji. Ini harus kita dapatkan, ya, supaya apa? Supaya kita mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dzalika utahe mengkono kang tinutur iku zikra dadi pitutur lidzakirina kanggo wong-wong kang kelingan, aidzatun pitutur lil mutta'izina untuk kanggo wong-wong kang ngalap nasihat ya, kang ngalap nasihat. Jadi memang ada di Al-Quran itu hudal lil muttaqin gitu ya. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu bukan berarti orang kalau sudah bertakwa itu tidak perlu tidak perlu lainnya. Justru orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa ya Al-Quran ya biasa gitu. Tidak dianggap sebagai petunjuk yang benar. Tidak begitu berguna baginya. Maka yang mengambil manfaat, yang mengambil petunjuk itu hanya orang-orang yang bertakwa. Maka kita mengerjakan kebaikan itu dalam rangka juga untuk supaya semakin senang. Jadi orang itu kalau membiasakan misalnya setiap pagi jam berapa begitu ambil wudhu, sholat duha gitu ya, kemudian berdoa, itu besoknya dilakukan lagi, besok lusa dikerjakan lagi. Maka ketika dia tidak mengerjakan ada rasa sayang, eman, waktu sekian lamanya tidak digunakan hanya untuk sholat 2 rakaat saja, nggak sempat, tidak pernah kober ya. Nah ini, jadi kebaikan itu kalau kita kerjakan apalagi secara istiqomah, maka akan memancing kita merasa sadar kalau tidak mengerjakan kita kehilangan. Kalau sudah biasa dikerjakan maka akan menjadi kebiasaan dan mengundang amal-amal lainnya gitu loh, sholat duha sudah gitu, pengen habis itu baca Quran walaupun 1 halaman, Qurannya disiapkan di sebelahnya tempat sholat gitu ya, sudah siap kalau para ibu-ibu atau wanita sehingga belum sempat melepas mukenanya, langsung ambil Quran di situ, baca Quran. Pokoknya selama di situ baca Quran dulu, baru beranjak dilepas mukenanya, kemudian melakukan hal yang lain. Bapak coba gitu, pokoknya jik madu ulon salam doa gitu, terus jangan beranjak dulu, ambil Quran. Itu loh, yang seperti ini adalah amalan-amalan para ulama terdahulu. Mereka itu meraih kenikmatan hidup. Jadi uripe iki wis nikmat gitu. Dan ini tidak menunda atau menghalangi rizki yang menjadi bagian. Rizki itu pasti datang, pasti terkirim dan tidak tertunda, tidak salah kirim. Harus kita perhatikan ya. Jadi justru kalau kita semakin dekat dengan Allah gitu, maka Allah akan semakin dekat dengan kita. Allah meridhoi, senang dengan perbuatan kita, senang dengan kita ini hidup kok diisi dengan kebaikan. Ini loh, sehingga pintu-pintu setan itu terkunci itu, terhalangi. Nah, kalau tidak pernah dikerjakan, pokoknya urus golek duit, enak duit oke senang. Nanti suatu saat akan berujung dengan kegersangan, hidupnya akan hampa ya. Aku iya di duit kok pangarah tenang, enggak pengen golek duit gitu. Nah, disitulah dia kembali kepada agama ya. Pengen mempelajari, kok saya hidup tidak tenang, ini kenapa ya. Di antara ketenangan itu kita dapatkan melalui ibadah sholat, kemudian wasbir lan sabaro sira ya Muhammad ala adza qaumika ing atase
piloro kaummu. Sabarlah hai Muhammad atas tingkah laku kaummu yang menyakitimu. Au ala sholati, dalam tafsirnya itu sabarlah dalam menghadapi tingkah laku musuh-musuhmu, kaummu, atau sabarlah di dalam mengerjakan sholat. Memang ketika beribadah sholat itu kan dibutuhkan kesabaran yang tinggi ya. Kalau tidak sabar ya yang wajib, yang rukun-rukun saja yang dikerjakan kemudian lap gitu aja. Wiridan enggak, karena sunat kan, pokoknya yang wajib aja. Ini namanya tidak sabar. Kalau sholatnya Kanjeng Nabi kan ya yang sunat dikerjakan, kemudian setelah sholat juga wiridan begitu. Ini namanya butuh kesabaran. Itu tadi faedahnya kalau berwudu di rumah kemudian pergi ke tempat sholat fardu, mendapatkan pahala ibadah haji itu. Min qablikum fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah iku la yudhi'u, ora nyiak-nyiakake sapa Allah ajral muhsinina ing balesan utawa ganjarane wong-wong kang gawe bagus bisabri kelawan sabar ala taati ing ngatasé taat. Jadi karena lakukan kesabaran, lakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu menghapus dosa begitu ya. Ini karena Allah itu tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik itu, tidak akan disia-siakan. Orang yang melakukan kebaikan pasti mendapatkan balasan kebaikan. Ya, kita ketemu orang itu aruh-aruh atau kita salaman begitu ya, itu orang akan, oh ya orang ini setiap ketemu dia menyapa saya, setiap ketemu dia mengajak salaman saya, dia ingat terus kebaikan kita itu. Jangan dikira itu perkara yang biasa. Ini adalah ajaran Islam, ajaran yang pelakunya mendapat kebaikan ya. Apalagi dahulu dengan assalamualaikum itu yang bagus tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya tidak biasa, kelamaan atau ya tidak biasa, boleh saja, bahkan lebih bagus assalamualaikum itu dapat 10, assalamualaikum warahmatullahi dapat 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat pahala 30. Itu sabda Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjawab salam kalau sampai warahmatullahi wabarakatuh ya sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada kalimat yang lebih lagi dari itu gitu ya. Ini yang salam ya tidak boleh protes. Falaula kana mongko lamun ora ono minal quruni saking pira-pira wektu ay al umamil madhiyati, jadi dari umat-umat terdahulu min qablikum saking sadurunge sira kabeh sapa ulu baqiyatin ay ashabu dinin wa fadlin, yaiku wong-wong sing duweni agama, sing duweni keutamaan, yanhauna padha nyegah sapa ulu baqiyah anil fasadi ing saking kerusakan fil ardi ing dalam bumi. Kita tahu mitra bersada bahwa berbuat kerusakan di dunia, di bumi ini bukan hanya merusak fisik ya, misalnya mecahi lampu di jalanan, merusak jalan atau menghalangi, bukan hanya itu. Berbuat kerusakan di bumi ini adalah durhaka kepada Allah, termasuk itu. Jadi nggak mau sholat misalnya, atau ya kebaikan-kebaikan tidak mau dikerjakan. Nah, ini namanya berbuat kerusakan, juga berbuat merusak. Apalagi kalau akidahnya itu akidah menyimpang, nah itu termasuk berbuat kerusakan, merusak. Ini istilah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muradu bi an-nafyu. Jadi kata-kata maka apakah tidak ada dari umat yang dulu itu yang mencegah dari kerusakan di bumi? Nah, maksudnya adalah an-nafyu. Ya, maksudnya jangan
jangan mereka itu meninggalkan, jangan mereka itu mengerjakan kerusakan. Jangan mereka itu tidak meninggalkan kerusakan. Ay makana fihim dzalik. Apakah mereka tidak ada yang melakukan pencegahan dari kerusakan di bumi? Illa qalilan, tetapi hanya sedikit, ya, mimman saking wong anjaina kang nyelametake ingsun minhum saking al-qurun, pira-pira umat terdahulu. Nahau nyegah sapa kurun, fa najau mongko slamet sapa kurun, pira-pira umat mau, wamin lan kata min di situ minal kurun ilil bayan kanggo makna mertelaake, artinya ya menjelaskan isi dari kalimat sebelumnya, falaula kana gitu ya. Itu maksudnya penjelasan dari apakah tidak ada umat itu yang mencegah dari kerusakan. Ini dimaksudkan ya jangan tidak ada sama sekali orang yang mencegah dari kerusakan. Wattaba'alan melu sapa alladzina wong akeh zalamu kang zalim sapa alladzin bil fasadi kelawan nglakoni kerusakan, wa tarkin nahyi lan ninggal larangan, ma utsrifu ma ing barang utsrifu kang den paringi nikmat sapa alladzin nuimu fihi ing dalem ma awakanu lan ana sapa kurun iku mujrimina padha nglakoni dosa kabeh. Jadi disinilah pentingnya ada sebagian umat yang menjadi dai, yang menjadi pengajak kepada kebaikan, motivator kepada kebaikan. Di surat apa itu, di juz 11 itu falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Hendaknya ada sebagian umat itu yang mempelajari ilmu, ya, mondok atau belajar di sekolah ya, perguruan tinggi. Kemudian kalau pulang atau sudah selesai, mereka mengajak kepada kaumnya, mengingatkan, ya, mencegah dari kemungkaran, ya. Begitu. Jadi harus ada. Kalau nggak ada sama sekali nggak boleh. Ya, harus ada. Nah, kita ini sudah ada semua. Supaya apa? Supaya tidak terjadi bencana, tidak menyebabkan Allah murka. Wa makana lan ora ana sapa buka pangeran sira iku liyuhlika drapun apa jenenge binasaake sapa buka alqura ing dosa ing pira-pira desa, tegese penduduk suatu daerah bidzulmin kelawan zalim minhu saking Allah laha kedue kura, ya. Wa ahluha hale utawi penduduke kura mau iku muslihun wong-wong kang gawe bagus, mukminun wong-wong iman. Jadi Allah itu tidak membinasakan manusia, ya, tidak membinasakan, ya, menghancurkan, merusak eksistensinya manusia itu dengan zalim, yaitu apa? Sementara di dalam daerah itu ada orang-orang yang berbuat baik, ada orang yang berbuat baik. Jadi pentingnya ya kalau bisa semuanya berbuat baik, ya. Kalau tidak bisa ya pokoknya harus ada yang berbuat baik itu, supaya Allah tidak menurunkan azab untuk daerah situ, ya. Ada yang mengatakan kalau satu kampung itu tidak ada yang sholat berjamaah kan apa gitu, ya. Allahu a'lam. Jadi jelasnya adalah selalu ada orang yang mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau di daerah kita ini adalah melalui institusi yang sudah
sudah lumrah, misalnya di kelompok-kelompok jamaah, majelis taklim, yasina, itu adalah sarana. Sebab mengumpulkan orang seperti itu sulit kalau kita punya acara sendiri. Tapi kalau melalui media yang sudah ada itu mudah. Di situ maka sebaiknya ada acara mauidhah ya, pitutur, walaupun ya 7 menit begitu. Supaya apa? Supaya semuanya dapat, amalnya dapat, kemudian penularan informasi keilmuan ada, tambahan ilmu ada. Itu bagus itu, karena mumpung ada wadah berkumpulnya orang-orang. Walau sya'ala lamun ngersakake sapa rabbuka pangeran sira, la ja'ala yakti ndadekake sapa pangeran sira annasa ing manusa ummatan ing umat wahidatan kang siji, ay ala dinin wahid. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah ngersakne, gampang manusia itu jadikan satu umat saja, agamanya Islam semua gitu. Tapi Allah tidak menghendaki begitu. Ya, wong guyone wong langkun nerokone sapa isine. Itu wala yazalunan lan ora barbar sapa manungsa iku mukhtalifina, wong-wong kang beda-beda fitin ing dalam agama. Kalau zaman sudah mendekati akhir begini, itu agama itu beda-beda. Maka kita ikuti ulama yang benar, kita ikuti ajaran yang benar, insya Allah kan selamat. Demikian mitra bersada, semoga Allah merahmati kita semua, panjang umur sehat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.